Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana 'anil ma'asi wal dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, usi wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Allah sebagai Rabb kita memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bertakwa kepadanya dan senantiasa menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarangnya. Ketika kita menjauhi perintah, ketika kita menjalankan perintah, menjauhi larangan, maka disinilah kita dikatakan seorang yang sudah bertakwa, orang yang sudah menjalankan apa yang diperintahkan atau yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Takwa yang sering kita dengar, takwa yang sering disampaikan kepada kita secara makna, secara terjemah adalah takut kepada Allah. Sehingga ketika salat Jum'ah itu merupakan rukun. Wasiat takwa kepada Allah itu adalah rukun khutbah. Bila itu tidak disampaikan, maka tidak sahlah khutbah pada hari Jumat itu. Oleh karena itu kiranya kita perlu mendalami, perlu memahami wasiat takwa itu sampai di mana sesungguhnya yang perlu kita ketahui, sehingga kita bukan hanya sekedar diperdengarkan saja, namun lebih daripada itu kita bisa mengamalkannya. Banyak kita temukan di dalam Al-Quran kata-kata takwa. Di antaranya dalam surah Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dalam ayat ini hadirin salat Jumat rahimakumullah, ada dua kata-kata takwa. Jarang kita ketemukan di dalam satu ayat dua makna yang sama, tapi berbeda maksudnya. Apa kata Allah? Wahai orang yang beriman, orang yang sudah menyatakan percaya kepada Allah, orang yang sudah mengakui Allah sebagai Tuhannya, maka takutlah kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya orang yang sudah menyatakan imannya dan bertakwa kepada Allah memperhatikan dalam hidupnya sesuatu yang telah terjadi untuk pelajaran esok harinya. Ini mempunyai makna yang sangat mendalam hadirin salat Jumat rahimakumullah, sebagai peringatan bagi kita selaku hamba Allah.
kita dianjurkan untuk memperhatikan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, yang telah kita lewati hari demi hari, itu dijadikan sebagai pelajaran untuk hari yang akan datang. Kalaulah peristiwa, kalaulah yang kita alami yang sudah lewat merupakan sebuah keburukan, sebuah kejelekan, sebuah malapetaka, bahkan bencana kepada kita, maka hendaknya itu pelajaran agar akan datang itu jangan terjadi kedua kalinya. Ini jelas Allah menegaskan kepada kita. Kalau hari-hari yang telah kita lalui itu merupakan kesalahan yang kita lakukan, sehingga mengakibatkan itu merupakan sebuah dosa, maka hendaknya kita introspeksi diri untuk akan datang jangan terjadi seperti itu. Sesuatu yang telah kita lakukan, sesuatu yang telah kita lewati itu merugikan kita juga orang banyak. Hendaknya keluarkan pikiran kemampuan kita jangan terulang untuk akan datang, supaya kerugian jangan terjadi untuk kedua kalinya. Masya Allah, inilah ajaran Islam. Ternyata kesalahan itu pelajaran untuk dijadikan semoga tidak terjadi kedua kalinya. Disinilah kecerdasan kita hadirin sholat Jumat rahimakumullah sebagai insan yang memiliki akal pikir. Hendaknya kita mampu mengevaluasi diri kita, apapun bentuknya. Hendaknya yang terjadi jangan sampai terulang kembali kalau itu sebuah keburukan dan kejahatan. Bagaimana kalau itu sebuah kebaikan? Ini yang diharapkan kita pertahankan, biar perlu kita tingkatkan. Kemudian lanjutan ayat ini, wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Yang pertama tadi takut kepada Allah atas kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan supaya jangan terjadi. Wattaqullah, takutlah kepada Allah, pertahankan itu supaya jangan azab Allah menimpa kamu. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Lalu kita takwa, patuh kepada Allah itu kapan saja? Adakah waktu yang khusus? Adakah waktu tertentu saja? Tentunya tidak. Ittaqillaha haitsuma kunta, kata Rasulullah. Takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan. Watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Karena kalau ada kejahatan, perbuatan salah, perbuatan dosa, bila diiringi dengan kebaikan, maka dosa itu akan hapus. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaulah dengan manusia yang mana manusia tersebut kita bergaul dengannya dengan akhlak yang baik. Kalau memang selama ini kita bersaudara, selama ini kita tetangga, selama ini kita baikan, ya selamanya lah baikan. Jangan persaudaraan itu karena ada sesuatu yang itu padahal tidak merugikan salah satunya, gara-gara itu tidak bersaudara. Ini sudah bertentangan dengan hadis ini. Dulu kita ramah, dulu kita sering bercanda, bergurau dengannya, karena kita sudah naik levelnya, sudah tinggi jabatannya, sudah menjadi pejabat dan lain sebagainya, sehingga saudara-saudara yang dulu tidak kita hiraukan. Ini sudah menyalahi hadis ini. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Tidak rugi kita menyapa, tidak rugi kita menegur orang lain duluan. Dari mana? Assalamualaikum, dengan sium dan sapa. Ini perintah, ini ajaran Rasulullah. Dan juga tidak untung ketika kita tidak mau menjawab salam dari orang lain. Kenapa hal ini muncul hari salat Jumat rahimakumullah?
Kenapa bisa terjadi yang tadinya kita berteman, bersaudara, bertetangga, setelah ada sesuatu kelebihan jadi berubah? Sadarlah kita, kawan kita dulu, kawanlah sekarang. Yang kita makan, yang dia makan, yang dia cari, yang kita makan, yang kita cari. Bukan karena kita sudah hebat, mempunyai harta yang banyak, kita nggak berani berteman dengan yang kekurangan harta. Dia tidak meminta kepada kita. Dia hanya pengen persaudaraan, persahabatannya seperti yang dulu lagi. Ini hadirin salat Jumat rahimakumullah. Inilah salah satu tanda ketika takwa kepada Allah itu bukan hanya sewaktu-waktu saja, tetapi dimanapun kita berada. Kemudian hadirin salat Jumat rahimakumullah, kalaulah kita mau mendalami kembali makna takwa itu, karena gambaran bagi orang takwa adalah bahwa dia takut kepada Allah. Apa yang dia takuti? Ini menjadi persoalan. Ini harus kita kaji, harus kita dalami makna takwa. Secara umum, menjalankan perintah, menjauhi larangan itu sudah takwa. Apakah sudah cukup sampai di situ? Maka perlu kita ketahui kembali, takut kepada Allah itu bukan hanya menjalankan aturan secara zahir saja. Bukan hanya ketika kita dikatakan takut kepada Allah, takut enggak sholat, takut enggak puasa, takut enggak zakat, itu sudah dikatakan takwa. Bukan sebatas itu saja. Namun yang dikehendaki totalitas takut kepada Allah. Di antaranya sekian banyak totalitas itu adalah kita harus takut kepada Allah, milik Allah yang ada pada kita, jangan kita akui milik kita. Itu tandanya orang takut. Kalaulah kita mendengar karena diberi pendengaran, bisa melihat diberi penglihatan, bisa berbicara karena diberi pembicaraan sehingga kita berbicara, jangan akui itu penglihatan pendengaran milik kita. Takut kepada Allah itu adalah milik Allah, itu adalah sifatnya Allah. Maka ini juga di antara takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hadir di masjid ini, tentunya harus memiliki tenaga. Nah, tenaga yang ada pada kita sekarang ini adalah tenaga yang diberikan oleh Allah. Kekuatan yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa melangkah dan mengayunkan tangan ke masjid ini. Jangan akui kekuatan itu kekuatan kita. Kita bisa berdiri dalam sholat karena ada tenaga. Tenaga itu diberikan Allah kepada kita sehingga kita berdiri. Jangan katakan kita berdiri dalam sholat, karena kita bisa berdiri dengan tenaga, sementara tenaga itu tenaga Allah. Itu takwa. Inilah hadirin salat Jumat rahimakumullah, kita sering mengatakan la haula wala quwata illa billah, hanya sekedar lafaz saja tapi tidak memaknai apa yang kita baca. Oleh karena itu hadirin salat Jumat rahimakumullah, marilah kita takwa kepada Allah secara zahir dan secara batin. Marilah kita takut kepada Allah secara totalitas, secara keseluruhan, dimanapun kita berada. Kalau selama ini kita bisa melihat, sudah tahu kita bisa melihat dan penglihatan kita diberi oleh Allah, maka hari ini, saat ini, detik ini, yang melihat itu adalah Allah. Kalau selama ini kita sudah tahu kita bisa mendengar, karena diberi pendengaran oleh Allah sehingga kita bisa mendengar, nyatakan saat ini, detik ini, yang mendengar itu adalah Allah. Kalau kita sudah tahu yang hidup kita bisa hidup, ini karena diberi kehidupan oleh Allah sehingga kita hidup, maka nyatakan, sadari bahwa yang hidup itu adalah Allah. Kalau selama ini sudah kita mengetahui kita ada karena diadakan oleh Allah sehingga kita ada, maka saat ini, detik ini, hari ini, nyatakanlah yang ada hanya Allah. Inilah hadirin salat Jumat rahimakumullah, kesempurnaan takwa kepada Allah bukan sebatas kata-kata, bukan sebatas ucapan. Maka kalau demikian kita praktekkan, insya Allah sesuai dengan janji Allah, innamal muttaqina fi jannati wa uyun. Orang yang bertakwa itu tempatnya di surga.
Inilah hadirin salat Jumat rahimakumullah, kata-kata takwa yang sering diperdengarkan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua benar-benar takwa menurut Allah, bukan menurut manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim.